Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Kepada seluruh pengurus maupun eksekutif Lazisme Sragen yang saya hormati, kepada Bapak Ibu pelaku usaha kecil, mikro dan menengah binaan Lazisme Kabupaten Sragen yang saya hormati, mudah-mudahan usahanya berkah dan diberikan pertumbuhan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan laris, utangnya lunas. Amin. Sing dateng mesti utangnya oke. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak memberikan pembinaan nanti tidak kualat ya. Ini sepuh-sepuh senior saya. Kita berbagi cerita mawon berkaitan bagaimana menghadapi pandemi ini, berkaitan dengan bisnis atau usaha Bapak Ibu semua. Nah, hanya karena apa? Kita senasib saja ya. Usahanya sudah terkapar karena apa? Pandemi. Tetapi insya Allah menurut riset Bapak Ibu, justru yang bertahan itu adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Itu lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Itu lebih tahan. Karena apa? Utangnya mungkin raduwe, nanduwe yositi. Kemudian apa? Mendekatkan pada konsumen dan lain sebagainya. Nanti kita berbagi cerita. Ya. Saya ingin tahu dulu Bapak Ibu, ini yang paling jauh mana? Plukuh juga ada. Oh, Plukuh coba. Yang Sragen Kota mana? Sragen Kota. Wah, mayoritas ya. Kemudian Karangmalang ada? Oh, ada. Plukuh mana? Plukuh 1, 2, 3. Nah, saya juga Plukuh. Aslinya saya Plukuh dari. Ya. Kemudian mana Sidoarjo ada? Oh ya, Sidoarjo. Lainnya mana ini? Kedawung ada. Jenar ada. Alhamdulillah. Ya, saya tanya sekarang. Usahanya ini yang kuliner siapa? Yang ngacung. Kuliner itu dodolan makanan minuman. Oh ya. Yang apa? Yang toko kelontong. Oh ya. Lainnya apa ini? Limon. Limonnya anak. Ya. Limon bebek, pitik, apa niku? Terus napa wis sing beten? Napa Mas? Buatan usaha. Bimbel. Ada yang bimbel. Oh ya, bimbelnya apa Bu? Baca tulis KH atau apa? Oh ya, pandemi malah tambah laris gitu. Alhamdulillah. Kenapa Mas? Pengobatan seropretik. Hah? Pengobatan seropretik. Oh, pengobatan pakai apa? Seropretik. Oh, keropraksi, ya, keropraksi. Pijet ya. Oh ya. Satu. Terus ada lain apa? Bon. Ini apa Bu? Online. Jualannya apa? Jadi bukan jualan aja loh ya. Apa banyak nih. Beras, lemon, cair, buah, sayur, makanan jadi. Pokoknya nopo mau yang penting oleh duit. Alhamdulillah. Ya, yang penting halal ya Bu ya. Nah, sedikit saya cerita Bapak Ibu. Saya dulu juga pegawai. Saya guru SD Birul dulu. 2002
2004. Guru swasta. Gaji saya tahun pertama sampai tahun ketiga 100.000. Tahun 2004 itu. Saya pensiun tahun 2010. Kepala sekolah, pensiun kepala sekolah 2010. Habis itu saya nganggur. Kenapa saya pensiun gini? Karena saat itu saya janji sama orang tua murid, sama guru-guru. Tahun 2004 itu angkatan pertama murid saya di Rul sini. Muridnya baru 15 anak. Angkatan pertama. Tahun 2010 berarti apa? Angkatan pertama ini kelas 6. Mau lulus. Saat itu aja ujian nasional pertama. Saya terus janji sama guru, murid, orang tua murid. Lulusan pertama kita kudu juara 1 ujian nasional. LLE 3 besar kabupaten. Jaminannya apa? Jaminannya kepala sekolah. Nek ora iso kepala sekolah mundur. Nah, saya tekun bermetre. Ujian nasional 2010 SD Biru harus juara 3 besar. Kalau tidak saya mundur sebagai kepala sekolah. Orang tua murid saya tekan, Bapak Ibu kalau tidak ingin besok saya ngajar lagi di sini, Bapak Ibu orang tua murid nggak usah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Otomatis apa? Murid kita anak-anak tidak berprestasi, otomatis saya akan keluar. Guru juga sama, saya kumpulkan, saya tekan. Silahkan ustadz-ustadzah kalau tidak ingin lagi saya pimpin besok. Itu silahkan tidak usah kerja keras mendidik anak-anak kita biar berprestasi. Otomatis kalau tidak berprestasi, saya mundur. Murid juga saya katakan seperti itu. Semuanya kerja keras, tapi akhirnya pada setelah ujian nasional belum juara 3 besar. Kalau nggak salah saat itu 5 besar kabupaten. Nah, karena saya harus janji bermetre, saya akhirnya harus mundur dari kepala sekolah. Terus jadi pengangguran. Nah, ini yang ingin saya ceritakan. Biar Bapak Ibu apa? Nanti punya angan-angan, punya harapan bahwa bisnis kita mulai dari kecil, tetapi apa? Kita punya mimpi besar. Itu yang penting. Saya dulu setelah nganggur, Bapak Ibu, dari kepala sekolah saya bingung. Nganggur terus harus ngopo. Saya kebetulan dulu kalau kepala sekolah rapat di Semarang itu saya mampir di Ungaran beli tahu bakso karena saya senengnya tahu bakso. Di Ungaran yang terkenal tahu nggak tahu bakso? Nah, Bu Puji. Wah, terus saya mikir saya akan jualan tahu bakso di Sragen belum ada sing enak seperti ini. Terus istri saya ajak ke sana. Istri saya saat itu JT tahu Bu? Job training di puskesmas. Di puskesmas sana, Kedawung 2 itu di mana? Karangton. Gajinya saya tanya, Bu, JT gajinya kilo? Gak digaji. Kan dulu ada teken JT itu yang jadi rame itu. Gak digaji. Ini apa? Koncone gajian 26, sing JT di kayak sidik-sidik 100.000. Nah, istri saya sambil di rumah cateringan, kalau ada yang pesen snack box itu dibuatkan sambil JT di puskesmas gajinya 100.000. Lucu, anak saya saat itu sudah 3, sekarang 5. Alhamdulillah. Banyak anak, banyak rezeki. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut kalau anaknya banyak. Setiap anak kata Rasulullah membawa rezeki masing-masing. Ya, rasa pedih anakku tak ngomongnya apa sing ngomong Gusti Allah.
Ya. Akhirnya apa? Istri saya ajak ke Ungaran. Bu, kowe latihan gawe tahu bakso. Engko aku sing ngatur. Saya ajak ke Ungaran, saya mendung pujiku, nyuwun tulung istri gua diajari gawe tahu bakso. Diajari sama anaknya Bu Puji tadi. Pulang nyoba-nyoba tahu bakso gak ganti, gak enak. Cobone gak enak, cobone sampai ketemu enak. Akhirnya saya yang menjualkan, saya titip di hek-hek, gerobakan-gerobakan, titip di toko-toko itu, sama saya jualan sendiri di belakang Poltas. Itu belakang Poltas sekarang masih ada catnya kuning itu. Dulu saya gerobakan di situ. Kenapa saya di situ? Saya mikir gini, orang tua murid saya di Birul itu kebanyakan kalau nganter anak lewatnya situ. Minimal ini target market. Napa namanya? Target market ini calon konsumen, calon pembeli. Nah, nanti Bapak Ibu juga harus mulai metani sapa calon pembeli. Nanti ya. Nanti kita dialog apa masalah Bapak Ibu, kita bareng-bareng diskusikan solusinya. Saya depan itu di trotoar saya buat gerobak goreng tahu bakso. Belum ada kiosnya. Gitu. Wah, kadang orang yang pembeli pertama saya siapa? Orang tua murid Dirul. Ini ada yang anaknya di SD Dirul. Enggak ada ya? Oh, mantap. Terus, oh ada ambil dote kok Mas Dodo saiki malah goreng tahu. Wong untuk menghibur diri. Bu niki mboten goreng tahu. Niki goreng duit. Mergo napa angger tahune pun mantep lontas kan dadi duit. Nah, goreng duit. Itu. Pulang mboten isin, walaupun kepala sekolah, mantan kepala sekolah dodol gerobakan nang pinggir dalan. Kalau anggerti ini, Bapak Ibu pun bangga mboten dodolan napa niki gerobakan kata-kata itu. Dodolan gerobakan Bapak Ibu bangga napa isin? Isin napa bangga? Itu yang pertama kali dulu. Kalau kita dodolan ingah-ini ketemu koncone reuni isin, ketemu sapa mantan pacare isin, wis ramaku alam. Mergo napa dodolane ingah-ini? Gengsi. Maka apa? Pertama kali kudu yakin dulu. Bangga terhadap jualannya, terhadap bisnisnya. Sing penting aku usaha halal, orang nyolong. Itu. Nah, itu saya bangga. Nah, saya awal-awal kalau jualan masih pakai hem nyelitit. Karena apa? 6 tahun terbiasa, 6 berangkat pakai hem, pakai dasi, berangkat sekolah. Bar itu kok terus nganggur. Itu yo ketentu angger esuk adus pakai hem, berarti bingung terus. Makanya kalau PNS pejabat napa nika pensiun pun 30 tahun kerja niku kadang nggih niku sindrom. Tangga kula enten guru 32 tahun bar pensiun bingung angger esuk nyangklong tas nggo pakaian guru numpak motor. Mumpung padahal teko Ngawi. Mung bingung yo. Mergo pun otomatis. Angger cerita kula awal-awal pensiun Mas Dodo, ngepit motor teko Ngawi. Wis nggo pakaian guru, nggo tas. Mergo pensiun 30 tahun pun otomatis. Nah itu tadi saya kembali. Calon pembeli saya tadi. Nah, Bapak Ibu harus mulai mencermati siapa kira-kira target market atau calon pembeli jenengan. Calon pembeli saya tadi pejalan situ orang tua murid. Minimal mungkin sedhewe mesake.
mesai kemen Pak Dodo biasa duduk nang kursi ruangan AC musel saiki goblokes goreng tahu. Jadi mesake. Itu. Nah, tapi saya bangga. Itu yang pertama Bapak Ibu. Harus bangga dengan profesinya, dengan pekerjaannya. Nah, saat itu Bapak Ibu, saya sudah sekitar 3 bulan atau berapa goreng di tepi jalan ini. Menjelang Ramadan sekitar 2 minggu, saya itu ditawari Bu Mail yang jualan daging sapi di pasar Bunder. Karena saya langganan, istri saya langganan kalau ngambil daging sapi di situ, ditawari, Mas Dodo, niku wingkingin jenengan niku kios niku nggih kula. Nek purun jenengan geni, jenengan adem. Kula mboten respon, mergo kula mikire wae nek nggone kontrake pira ora kurang bayar. Wong alumni mantan kepala sekolah ora entuk pesangon. Pensiun ora entuk pesangon, dan nek kon nggone kios bayare nganggo apa? Omah yo nunut wong maratuwa. Itu. Pun boten kula respon. Kula nggih Bu ngoten wis. Apa itu? Let nggih sekitar Ramadan kurang 2 dina 3 dina. Kula ditangkleti melih. Mas Dodo kok dereng digoni kiose. Kula terus terang. Bu, kula nek nyewa boten gadah harta. Ngene Mas, nggono rasa nyewa. Nek daging sapi jipuk kok aku. Alhamdulillah. Itu entuk kios tanpa nyewa. Itu. Nah, akhirnya apa? Bu, saya kebut, saya buka, saya cek ngoyak poso. Mergo nek poso biasanya adol gorengan payu ngantri-ngantri. Dan dulu laris sambil poso. Itu. Saya lembur sampai jam 10-12 malam ngecek karo tukang parkir Mas Mohan yang sekarang parkir di Ayam Geprek Sakur depan itu loh. Sampai sekarang masih ikut saya tukang parkir. Dulu ya parkir di situ. Mas Mohan itu tajak, Mas aku tolong dicek ruangan ini. Cek angger bunyi. Cek tak tunggoni. Aku ora iso ngecek. Nunggoni tok. Alhamdulillah 3-4 hari selesai. Saya cerita karyawan istri saya di catering di rumah itu dipaksa istri saya untuk mandiri, suruh jualan tumpang depan rumah saya. Awalnya nggak mau, yo resikonya itu tadi, infonya rapain terus piye gitu, budget pulangan, budget masak rapain. Akhirnya berwangi ini tak masake, dimasake cateringnya dodol sampai wangi lagi mandi. Akhirnya seperti itu. Alhamdulillah laris. Sekarang wis mandiri. Paling buka setengah 6, jam 7 selesai. Omset sekitar 400-500 ribu. Dodolan tumpang nang ngarep omah. Dulu strateginya salah satunya ya tadi sedekah tadi. Setiap pagi misalkan 5 bungkus sampai 10 bungkus ditaruh. Mane dasaran umum Lesia. Itu gawe itu 10-5 sampai 10 bungkus tulisi sarapan gratis. Bayang ngerintis tumpang tumpang. Regane 2.000 3.000 sak bungkus. Gede-gede ini kok nek nambah ndok 6.000. Itu setiap pagi nyiapkan sarapan gratis 5 sampai 10 bungkus. Nah ini mungkin juga bisa ditiru Aziz. Umpamanya dikasih contoh dulu, umpamanya Bapak Ibu masih kurang berani,
Rasisme menyediakan sarapan tapi dari Bapak Ibu semua. Banyak dicoba 10 pedagang menyiapkan produk gratis untuk orang yang memang tidak mampu. Itu ya tadi ilmu sedekah tadi. Habis itu apa? Warisnya luar biasa. Nanti bisa dibuktikan depan rumah itu di Puro dekat PGAN. Surat itu paling jam 5:30, nanti jam 7, setengah 8 selesai. Omsetnya ya sekitar 400-500. Nah itu. Nah, tempat strategis itu apa tadi, advokasi mesti ada. Asal Bapak Ibu tidak melanggar hukum. Itu. Ya tetap akan kita lakukan advokasi, pendampingan. Kalau memang Bapak Ibu tidak salah. Ojo terus nyoroh memang kono rakane dibutulan kan juga kita tidak akan membela orang yang salah walaupun itu teman. Tapi kalau kita benar ya kita bela. Nah, seperti itu Pak. Ya. Jadi berkaitan tempat strategis itu orang tujuan dalam gede gini. Masa pandemi itu yang saya yakinkan pada sing dodolan tumpang tadi. Masa pandemi itu kan orang pada di rumah. Justru sing kelabakan itu rumah makan besar yang apa? Yang mungkin di kota-kota. Karena Pak, orang-orang pada di rumah, maka strategi kulinernya gimana? Kita bocor. Dekatkan kepada konsumen. Konsumen sekarang kan pada di rumah, banyak di rumah, maka toko-toko kelontong biasanya malah naik omsetnya. Ndok umpamanya atau gula mie naik karena pada masak di rumah. Nah ini sudah mulai masuk kantor, tapi kan juga belum penuh. Satu, pandemi itu orang pada di rumah. Dua, duitnya pada berkurang. Maksudnya kemampuan belinya rendah, turun. Maka apa strateginya? Bapak Ibu mendekatkan produk pada calon konsumen yang di rumah tadi. Maka sekarang yang usaha-usaha kuliner yang maju itu malah yang dekat dengan perumahan, dengan rumah-rumah. Yang kedua, karena pembeli itu masyarakat itu daya belinya turun, maka apa? Buat produk-produk yang harganya murah. Maka kayak ayam sapu itu cukup berdampak karena apa? Harganya larang turun kota. Harganya 22. Lah tadi kan di kampung ya ibu nek sarapan 2.000 3.000 iso sarapan kan mending jajan timbang tuku timbang masak dhewe. Nang omah wong loro wong telu. Gede-gedene mah nyewu. Tak teko dhewe adol seneng yo wis bati. Nggo piye carane nek modali gitu. Ternyata yo terus duit-duit ya. Itu ya. Nah, 3.000 ngono itu TP sitok. Kira-kira mlaku mboten? Wis bati mboten? Cara Nabi apa? Abdurrahman bin Auf salah satu prinsip bisnisnya itu apa? Ngambil bati sithik ning perkalian. Kali lipat. Ojo ngambil bati akeh ra payu-payu malah. Batine sithik ning sing payu akeh. Kan yo akhirnya batine akeh. Gitu ya, yang tadi strateginya dua ini, dekatkan produk pada konsumen, maka bukan atau gerobakan atau warung itu yang dekat-dekat penduduk, di dekat perumahan mungkin, dekat kampung padat atau apa. Tidak harus pakai gerobak. Kayak tetangga saya tadi omong gua meja esian, sak meja tumpang, rame tambahin gorengan. Rame tambah wong titip-titip akhirnya jadi oke gitu. Tapi awalnya yang tumpang. Nah gitu, tidak harus bentuknya gerobak. Yang sudah punya gerobak yang dimaksimalkan. Kemudian tadi apa tadi yang kedua? Yang kedua tadi apa?
Barang kalau tidak habis bagaimana? Tadi Mas, strateginya kalau wis laris, umpamanya ya buka jam 4 sampai jam 10 misal. Oh jam 8 wis entek. Ya memang traffic atau traffic itu apa ya? Pembeli terangnya itu kan antara jam maghrib dan jam 8. Jam 8 entek, ya ini sih 2 jam. Kepepetnya harus nambah nih, ojo oke. Kaya tadi, pokoknya kabeh nih. Ya malah rapayu itu. Nasi itu jadi bukit. Atau bahkan tulisi sudah habis. Wong malah penasaran, ya hamil wis laris entek coba seperti yang saya ceritakan tumpeng tadi. Nek terus jamnya diperpanjang, kira-kira terus entek apa mboten? Mboten ya. Makanya ngopo jam itu entek, malah do penasaran. Sesuk do mangkat luwih esuk. Aja terus langsung ditambah. Orang itu pokoknya wong Jawa itu seneng jajan di sing rapi. Ukurannya enak ora itu pokoknya rame apa ora. Itu. Nah, ngoten nggih Mas. Jadi nek perlu jam 8 entek ya wis polisi. Maaf habis wong ben penasaran sesuk tukune luwih sore. Gitu. Tapi nek Anda masih yakin kayaknya masih prospek umpamanya nambah sithik Pak. Jadi lebih bagus Bapak Ibu memperpendek jam tayang. Yang kira-kira ketika tayang itu terus rame terus entek, itu justru membuat penasaran pada pembeli. Yang kedua juga apa tenagane mirip dan leret. Coba yang itu namanya Mbak Meni. Kowe pun naik kerja 2 jam penghasilannya 500. Resik yo mesti 200 enak. Gitu. Nah, ketoknya mung 2 jam. Ya mesti sebelumnya masaknya wis suwe, tapi maksudnya dasaran. Itu di tadi malam saya diceritani di Sukoharjo itu ada wong dodolan belut, masakan belut. Itu peseni Senin mangane Rebo. Maksudnya wong ngantri intensif dan bukannya hanya 3 jam. Loh, kira-kira nek dibuka sedina penuh ora luwih HP Pak, wong saya ora tambah oke, bisa jadi malah rapayu. Kan malah wong dadi penasaran, mangan pelote ngantri 2 dina. Lho piye? Strategi jualan. Jadi memperpendek jam tayang. Ponakan saya dodolan soto. Jadi makanya sekarang itu sing jaya dodolan panganan sing murah-murah.